Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Jalu Pamungkas, jurusan Ilmu Hukum. Saya Dwi Puspitasari, jurusan Hubungan Internasional. Dan saya Raisa Amin Dinda Saleha, jurusan Informatika. Kami dari unit 223, bidang pemberdayaan masyarakat, KKN Angkatan 61, Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan penjelasan mengenai program kerja dari bidang pemberdayaan masyarakat dengan tema pencegahan penyebaran COVID-19 melalui sikap gotong royong antar sesama warga masyarakat dalam rangka penerapan jiwa bela negara. Bela negara di tengah hantaman wabah COVID-19 ini pada dasarnya adalah upaya meneguhkan dan membangun lagi kesadaran masyarakat akan makna bela negara sebenarnya. Harapannya, masyarakat terutama generasi muda dapat memberikan bukti dan bakti mereka terhadap bangsa dan negara dengan penuh kesadaran mengorbankan waktu dan tenaganya bagi negara yang sedang dilanda wabah COVID-19 serta tangguh dalam menghadapi situasi darurat ini. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dimulai dari desa. Masyarakat di desa diharapkan dapat bergotong royong untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 karena masyarakat desa merupakan lingkup wilayah yang paling bersinggungan langsung dengan masyarakat. Lalu, bagaimana wujud bela negara dalam menghadapi krisis ini? Di sini kita akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai peran masyarakat dalam pencegahan penyebaran COVID-19 melalui sikap gotong royong antar sesama warga masyarakat dalam rangka penerapan jiwa bela negara. Yang pertama, sosialisasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat. PHBS merupakan strategi yang dapat mencegah penyebaran COVID-19 yang sangat efektif dan mudah dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. PHBS dapat diimplementasikan di berbagai area seperti rumah, pasar, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat lainnya. 5 cara pencegahan COVID-19 melalui PHBS yaitu: cuci tangan. Salah satu perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah diterapkan adalah mencuci tangan. WHO menyarankan cuci tangan dengan sabun pada air mengalir selama 20 hingga 30 detik menjadi faktor yang sangat penting untuk membunuh virus yang menempel di tangan. Mencuci tangan menggunakan hand sanitizer menjadi alternatif jika tidak tersedia tempat cuci tangan dengan sabun. Berikutnya, hindari menyentuh wajah. Untuk mengurangi penyebaran kuman dan virus, maka kita perlu menghindari kebiasaan menyentuh area segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut, karena area ini merupakan pintu virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Berikutnya, pakai masker. Virus corona dapat menular melalui droplet, yaitu cairan yang keluar bersamaan ketika batuk, bersin, atau percikan air liur ketika berbicara. Oleh sebab itu, menggunakan masker dapat memblokir hembusan partikel udara dari individu yang kemungkinan terinfeksi COVID-19. Terdapat 2 jenis masker yang dianjurkan oleh pemerintah. Masker kain. Masker kain tetap dapat menghalau sebagian percikan air yang keluar saat berbicara, menghela napas, ataupun batuk dan bersin. Penggunaan masker kain bagi masyarakat umum yang sehat dianggap cukup efektif, asalkan tetap patuh terhadap aturan jarak fisik 1-2 meter. Masker bedah. Masker bedah merupakan pilihan efektif untuk mencegah penyebaran virus corona karena memiliki lapisan yang mampu menghalau percikan air liur. Namun, masker bedah hanya disarankan untuk masyarakat yang sedang sakit dan tenaga medis yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikutnya, etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan tangan ketika batuk atau bersin, tapi gunakan tisu, sapu tangan, atau tutup mulut dengan menggunakan lipatan tangan. Cara yang pertama yaitu, saat merasa ingin bersin dan batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut.
Setelah itu, buang tisu tersebut. Bagi yang tidak membawa tisu, jangan menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas. Tindakan tersebut bertujuan untuk menghindarkan penyebaran virus COVID-19. Berikutnya, jaga jarak. Untuk mencegah penularan COVID-19, disarankan untuk menjaga jarak 1-2 meter karena percikan droplet keluar dari mulut hingga 1,8 meter. Selain itu, hindari kerumunan dan sentuhan fisik untuk mencegah penyebaran virus. Penjelasan tadi merupakan 5 poin penting mengenai sosialisasi penerapan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sosialisasinya kepada masyarakat pada masa pandemi saat ini. Seperti kita tahu bahwa saat ini kita diharuskan untuk tidak berkerumunan dan tetap menjaga jarak antar sesama warga. Untuk itu, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara sosialisasi melalui media poster atau pamflet yang disebarkan di tempat-tempat yang strategis. Selain cara tersebut, dapat juga menggunakan media sosial sebagai alat penyampaian informasi seperti melalui WhatsApp, Instagram, Twitter, dan Facebook, dan lain-lain. Melalui cara-cara tersebut, diharapkan informasi mengenai penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan virus corona dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua yaitu pengenalan pembuatan stand cuci tangan di pintu masuk desa atau dusun secara kolektif sebagai implementasi dari perilaku hidup bersih dan sehat. Tangan merupakan media utama penyebaran virus, sehingga masyarakat perlu mencuci tangan setiap akan melakukan aktivitas. Masyarakat perlu menyediakan stand cuci tangan dengan memilih lokasi yang dianggap strategis seperti di depan gerbang pintu masuk desa atau dusun dan disertai dengan sabun. Tujuannya agar lebih mengingatkan masyarakat untuk dapat menerapkan salah satu poin penting dalam PHBS yang sesuai dengan protokol kesehatan dengan lebih mudah. Berikut ini merupakan contoh stand cuci tangan yang dibuat secara gotong royong oleh warga yang sudah dilengkapi dengan sabun cuci tangan. Yang ketiga yaitu pengenalan penyemprotan desinfektan pada lingkungan masyarakat secara kolektif. Desinfektan tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Penyemprotan sebagian besar menyasar tempat-tempat umum dan lokasi yang dianggap rentan sebagai media penularan virus COVID-19, seperti pasar, pemukiman masyarakat, serta tempat-tempat tertentu. Dilakukannya penyemprotan desinfektan adalah untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur pada permukaan benda mati seperti ruangan, lantai, jalan, dan lain-lain. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan tiap rumah. Dalam protokol isolasi mandiri yang dikeluarkan oleh pemerintah, disebutkan bahwa salah satu hal yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan diri dan tempat tinggal. Virus corona terbukti dapat bertahan hidup selama berjam-jam, bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda. Oleh karena itu, untuk mencegah infeksi virus corona, kita perlu membersihkan rumah secara menyeluruh dan melakukan tindakan disinfeksi bila memang diperlukan. Kita perlu membersihkan rumah secara menyeluruh, seperti mengepel lantai dan membersihkan benda-benda yang sering kita sentuh, seperti mengelap pegangan tangga dan membersihkan gagang pintu. Seperti ini. Yang kelima, mengekspresikan emosi secara tepat pada sosial media.
Media sosial memang ruang bebas bagi setiap orang untuk mengekspresikan sikap apapun. Namun, itu bukan satu-satunya fungsi sehingga kita bisa menimbulkan persoalan. Sebagai contoh yaitu masifnya peredaran hoax terhadap COVID-19 melalui media sosial, yang berakibat terbangunnya kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Apalagi saat situasi maraknya virus corona seperti ini, semua orang memiliki sensitivitas yang tinggi. Berikut merupakan poin penting yang harus diperhatikan agar kita bijak dalam bersosial media. Yang pertama, jangan langsung mudah percaya dan terprovokasi dengan kabar yang datang dari media sosial tanpa memeriksa terlebih dahulu kebenarannya. Yang kedua, bila sudah merasa bingung dan cemas dengan lalu lintas informasi di media sosial, sebaiknya membatasi diri dari media sosial. Dan yang terakhir, untuk mendapat informasi COVID-19, cari informasi yang akurat dengan memfollow akun resmi pemerintah atau WHO. Gimana sih nih pemerintah? Gak bisa banget nanganin corona. Mana nih masyarakat juga bandel, gak bisa dikasih tahu. Bikin status biar orang-orang pada tahu nih kalau pemerintah gak becus. Yang keenam yaitu membangun solidaritas dan empati kepada sesama warga masyarakat. Saat ada sebagian masyarakat terpapar virus dan ancaman penularan nyata dalam pergaulan, maka yang dibutuhkan adalah sikap empati kepada orang lain. Jangan ada yang ingin selamat sendiri. Sebagai warga negara yang baik, sudah selayaknya kita untuk saling memberikan dukungan dan empati kepada sesama warga. Berikut ini merupakan cuplikan video dari masyarakat yang memberikan dukungan kepada salah satu warganya yang positif COVID-19. Diberikan tolong motivasi. Ya. Saya minta tolong diberikan motivasi semua. Ya. Ya. Semangat. Kanan. Semangat. Semangat. Proses pengantaran ke rumah sakit regional dilakukan oleh Rumah Sakit Majene. Pimpin langsung Kepala Dinas Rumah Sakit Majene, Dr. Ahmad. Bela negara pada umumnya selalu dikaitkan dengan upaya mempertahankan negara dari ancaman serangan militer dari negara asing. Saat ini, bela negara dimaksudkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan semangat patriotisme warga negara Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan untuk mengatasi bencana ini. Selain itu, kesadaran dari masyarakat sendiri juga sangat diperlukan agar kebijakan tersebut berlaku efektif. Dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti memakai masker, rutin mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, melakukan physical distancing, menghindari menyentuh wajah, menjaga kebersihan, dan menjaga daya tahan tubuh. Hal-hal ini merupakan perwujudan dari bela negara. Selain itu, masyarakat juga harus mengambil tindakan yang tepat secara kolektif sebagai upaya bela negara dengan melakukan pengenalan penyemprotan desinfektan di lingkungan masyarakat. Mengekspresikan emosi secara tepat di sosial media dengan tidak menyebarkan kebencian dan hoax terkait penanganan COVID-19, serta membangun solidaritas dan empati terhadap sesama warga masyarakat dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Prinsip dan kunci sukses menangani COVID-19 adalah bergotong royong dan kompak dalam bertindak. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berusaha dan disiplin melaksanakan himbauan-himbauan dari pemerintah, serta berdoa agar bencana musibah pandemi ini segera berakhir. Sekian dari kami, semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.